Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore Tribuners, selamat sore seluruh pemirsa Tribun Timur di Sulawesi Selatan dan dimanapun berada. Semoga selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia, dan semangat selalu. Jumpa lagi bersama saya Kina Naulia. Kita kembali dalam program edisi kali ini, edisi spesial karena kita kembali dalam program podcast series HUT Sulsel yang ke-353. Tentu saja hadirnya program series podcast bersama Tribun Timur, HUT Sulsel ke-353. Tribun Timur membuat inisiasi untuk mengundang seluruh kepala-kepala daerah, putra-putra terbaik di daerah masing-masing untuk memberikan inspirasi, pengalaman, serta informasi terkait daerah-daerah di masing-masing daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan edisi kali ini sebagai opening dan juga pembuka sudah hadir langsung di studio Tribun Timur. Kalau daerah yang satu ini terletak sekitar 550 km sebelah utara Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Sudah hadir juga pastinya di studio Tribun Timur langsung orang nomor 1 di Luwu Timur. Untuk itu Tribuners kita sapa bersama, sudah hadir Bapak Dr. Andes Haji Budiman MPD sebagai Bupati Luwu Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak, dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Baik, sebelumnya senang sekali Kinan bisa langsung bertemu dan bisa berjarak sangat dekat dengan Bapak ya, tanpa harus ke Luwu Timur lagi hari ini. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih telah diundang dalam podcast Tribun Timur. Baik, dan program ini juga Pak terkhusus untuk HUT Sulsel ke-353. Baik Pak Budiman, sebelum mungkin kita terlalu jauh juga membahas tema kita hari ini yang pastinya masih terkait Luwu Timur, mungkin bisa disapa dulu seluruh Tribuners Sulawesi Selatan, terkhususnya warga di Luwu Timur yang sedang menyaksikan kita Pak. Silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Alhamdulillah, seluruh pemirsa Tribuners dan seluruh warga Sulawesi Selatan, khususnya warga Kabupaten Luwu Timur. Alhamdulillah hari ini saya diundang hadir di Tribun Timur dalam rangka podcast, kolaborasi dan inovasi pembangunan di Luwu Timur dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Provinsi Sulawesi Selatan yang ke-353. Tentu atas nama masyarakat dan pemerintah Kabupaten Luwu Timur, terima kasih kepada Tribun Timur. Ya, semoga salah sebentar kita diskusi, menyampaikan informasi-informasi tentang apa yang telah dilakukan di Kabupaten. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak Pak Budiman sebagai opening dan juga telah menyapa seluruh warga Sulawesi Selatan, terkhusus masyarakat Luwu Timur yang pastinya saat ini sedang menyaksikan podcast kita dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353. Dan hari ini Pak, kita akan membahas satu tema yang pastinya sangat luar biasa mengenai kolaborasi dan inovasi dalam membangun Luwu Timur. Pastinya akan banyak hadir pertanyaan-pertanyaan terkait kolaborasi ataupun juga mungkin inovasi yang akan Pak Budiman usung ataupun juga planningkan sampai di beberapa tahun ke depan pastinya. Mengawali obrolan kita mungkin bisa dijelaskan dulu kepada seluruh Tribuners terkait mungkin bagaimana dengan kondisi daerah secara umum di Luwu Timur. Silakan Pak Budiman. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi Luwu Timur ini luasnya hampir 7.000 km persegi. Ya. Dengan jumlah penduduk 304.000 jiwa sekarang. Baik. 11 kecamatan, 124 desa, dan 3 kelurahan. Ya. Luwu Timur ini walaupun luas hampir 7.000 km persegi, ya, 78% itu adalah kawasan hutan. 21% adalah kawasan budidaya. Dan Luwu Timur sendiri memiliki potensi yang mungkin daerah lain tidak miliki. Kita memiliki 5 danau, ada Danau Matano, Danau Towoti, Danau Mahauna, kemudian ada Danau Lantoa dan Taparo Masabi. Ada 13 sungai, ya. Dan kita tahu Luwu Timur ini salah satu potensi yang besar adalah sumber daya alam berupa kandungan nikel yang besar di Kabupaten Luwu Timur. Kemudian ada sumber energi yang besar di Sungai Larona, itu yang sekarang dimanfaatkan oleh sebuah perusahaan. Iya, baik. Kemudian di sektor pertanian juga itu memiliki potensi lada, sawit, kakao, kemudian padi, ya, dan beberapa komoditi yang lain juga.
Oke, baik. Terima kasih, Pak. Nah, lahirnya mungkin atau hadirnya juga beberapa potensi-potensi sumber daya alam yang ada di Luwu Timur, bagaimana perkembangannya sampai saat ini mungkin Pak Budiman? Bisa Ya. Anda gambarkan? Jadi di usianya yang 19 tahun Luwu Timur ini, Oke. ini kan mekar 2003 yang lalu, saya ini menjadi bupati yang keempat. Keempat. Ya. Jadi saya tentu terima kasih kepada pendahulu saya yang semuanya telah meletakkan dasar yang baik. Baik. Ya, ibarat sebuah kertas dibingkai dengan bagus sehingga kita menulisnya pun boleh jadi walaupun salah mungkin tetap menjadi indah dan cantik kelihatan. Luar biasa. Jadi sekarang ini Luwu Timur di bawah Allah takdirkan saya menjadi bupati yang kurang lebih 1,5 tahun, mengalami banyak kemajuan dari waktu ke waktu tentunya. Ya, saya tadi menyampaikan di peningkatan sumber daya manusia saja itu sudah sampai sekarang 304.000 jiwa. Dan tentu kita berharap dengan peningkatan sumber daya manusia yang bagus, bila kondisi sumber daya alam yang bagus, tentu kita berharap ada kemajuan-kemajuan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ada di Kabupaten Luwu Timur. Banyak program tentunya yang kita gagas, salah satu dia melalui APBD dan melalui kolaborasi dengan dunia usaha tentu. Iya. Kita berharap ada partisipasi publik. Ya, Baik. kita tahu ada pentahelix, ya, kita berharap semua ini bisa mendorong kemajuan sebuah daerah. Ya. Baik, Pak. Nah, teruntuk mungkin untuk komoditi unggulan yang ada di Luwu Timur sampai saat ini apa saja mungkin? Jadi dari sektor tambang, nah, itu sudah pasti di sektor tambang. Kenapa? Karena 44% ya PDRB Luwu Timur disokong oleh sektor pertambangan. Pertambangan. Kemudian kurang lebih 24% itu sektor pertanian. Jadi dua komoditi ini sudah hampir 70%. Oke. Ya, jadi kita berharap bahwa unggulan di sektor pertanian karena 80% masyarakat Luwu Timur dari sektor pertanian ini kita harap bisa bertumbuh dengan baik. Dengan baik. Jadi ada lada yang kita berharap bahwa ini harganya bisa lebih stabil, ya, ada intervensi pemerintah yang lebih baik di dalamnya. Betul. Ya, kenapa? Karena ya lada terbaik saya pikir di Indonesia salah satu di antara ada lada di Towoti dan di Luwu Timur. Ya. Kemudian kita punya kakao, di sana ada ya. perusahaan Mars. Kemudian kita punya kelapa sawit, ya, karena di sana ada PTPN dan ada 4 pabrik CPO yang ada di Luwu Timur. Nah, kemudian di sektor yang lain tentu kita berharap juga. Belum di sektor perikanan, kita punya panjang pantai Teluk Bone 117 km. Ya, belum budidaya ikan bandeng. Nah, tentu ini potensi-potensi yang kita butuh intervensi lebih baik lagi ke depan. Dan pastinya akan dimanfaatkan dengan baik Ya. dengan hadirnya mungkin juga beberapa program dari Pak Bupati ya. Nah, berpindah mungkin dari potensi alam dan juga sumber daya alam yang dimiliki Luwu Timur, kita akan membahas juga ini mungkin Pak Bupati terkait infrastruktur. Ya. Bagaimana sih mungkin perkembangan ataupun juga kemajuan infrastruktur yang sudah disiapkan terkhusus di Luwu Timur? Ya, terima kasih. Jadi kita mulai dari sektor pendidikan tentunya. Jadi sektor pendidikan ini kan pendidikan gratis sudah lama dicanangkan. Kita menyiapkan juga beasiswa bagi mahasiswa kita. Ini ribuan kita berikan. Anggaran kita bisa sampai 30 miliar untuk memberikan beasiswa kepada mahasiswa berprestasi dan tidak mampu. Kita minta juga perusahaan seperti Vale untuk memberikan beasiswa S2 dan S3. Kemudian kita siapkan biaya penyelesaian studi untuk S2 dan S3. Jadi dia bukan dalam bentuk beasiswa, tapi penyelesaian studi bagi S2 dan S3. Nah, kita termasuk infrastruktur pendidikan, gedung-gedung sekolah, mobilier, seluruh penunjangnya kita siapkan. Ya. Ini bagian daripada pelayanan di sektor pendidikan. Kemudian termasuk sumber daya manusianya, guru-gurunya, kita siapkan juga insentif yang baik bagi mereka. Kemudian di sektor kesehatan, nah ini dengan 18 puskesmas, ini kita siapkan kendaraan, kemudian bisa rawat inap. Kita punya program mungkin yang berbeda. Kita punya program sementara berlangsung ini adalah 1 kamar 1 pasien di rumah sakit di Lagaligo. Jadi kemudian masyarakat yang sembuh kita antar balik ke rumahnya. Ya, ini bahagian daripada pelayanan. Kemudian insya Allah doakan kita tetap akan membangun lagi rumah sakit ada di Malili dan di Towoti. Kenapa? Karena kita punya luas, ini sangat luas wilayah kita. Jadi kita berharap bahwa rumah sakit Lagaligo yang ada di Wotu itu, kan rumah sakit Lagaligo itu tidak dibangun di ibu kota.
Dia berada kurang lebih 50 km dari ibu kota Luwu Timur, kira-kira. Kemudian infrastruktur yang lain tentu yang di PU, irigasi, kemudian jalan, ini setiap tahun kita tingkatkan. Kemudian ada yang berbeda adalah kita berikan dana ke desa, 1 miliar satu desa. Ini tidak umum, di luar dana desa dan alokasi dana desa. Ini mirip-mirip dana DAK. Jadi kita berikan bantuan keuangan khusus ke desa, 1 miliar satu desa. Nah, peruntukannya kita buatkan peraturan bupati, apa saja yang boleh mereka gunakan dalam uang, belanjakan di 1 miliar satu. Karena di Luwu Timur terus terang dari awal pendahulu saya ini, di Luwu Timur ini kepala desa ini punya kendaraan dinas itu mobil, Avanza Veloz. Iya, jadi insentifnya juga cukup bagus. Pak Dusun juga begitu. Kemudian ya kita berharap dengan 1 miliar satu desa ini kita titip program Luwu Timur Terang. Luwu Timur Terang itu semua desa boleh diwajibkan membeli lampu jalan. Ya, lampu jalan mereka beli. Kemudian kita titip air bersih untuk semua. Ya, kemudian infrastruktur yang tadinya berada di OPD, kita desa bisa melakukan dengan padat karya tunai. Kita tahu bahwa baru-baru kita dilanda COVID yang masih ada hingga sekarang, sehingga masyarakat desa ini perlu kita mandirikan. Nah, kebijakan ada, tentu anggaran harus ada. Nah, ini saya berharap tahun pertama ini. Tahun pertama, mudah-mudahan ini nanti kita evaluasi lagi. Di bulan November nanti kita evaluasi, karena setelah itu kita lihat di mana kelebihan dan kekurangan dari program itu. Dan saya mudah-mudahan dengan anggaran yang besar ini ke desa, ini menjadi berkah bagi masyarakat yang ada di desa. Masing-masing. Kemudian kolaborasi, ya, kolaborasi dengan dunia usaha. Jadi Vale saya minta membangun ruang terbuka hijau, namanya Bundaran Batara Guru. Ya, seperti apa? Ya, jadi dia dalam bentuk taman, ada tugu, sekarang on proses. Ya, on proses pembangunannya. Itu semua anggaran, desain, anggaran, pengawasan dan yang mengerjakan semua dari perusahaan. Nah, itu satu. Jadi ada bundaran di situ, kurang lebih 4 hektar. Mereka akan mempercantik antara rumah jabatan dan kantor bupati. Kemudian PT CLM membangun sport center. Itu mereka punya, akan ada investor yang masuk, PT CLM ini. Saya minta mereka berpartisipasi. Dan itu miliaran juga mereka siapkan untuk membangun sport center. Kemudian Bang Sulselbar. Bang Sulselbar saya minta untuk membangun ruang terbuka hijau di lapangan Merdeka. Itu sudah selesai. Kemudian terakhir kemarin saya untuk tahun ini, saya sudah letakkan batu pertamanya lagi. Ruang terbuka hijau yang digandeng dengan skateboard park. Itu mereka gabungan dari kontraktor nasional, kumpul uang, mereka membangun, berpartisipasi dengan itu. Dan saya berharap yang lain juga nanti akan melakukan hal seperti itu. Nah, kemudian tahun ini juga memang sebelum Bupati sebelum saya telah memprogramkan, tapi tahun ini saya realisasikan membangun Islamic Center. Islamic Center, jadi terminal saya pindahkan. Terminal itu saya pindahkan, kemudian saya bangun Islamic Center di tempat itu dengan anggaran kurang lebih 15 miliar. Tahun depan kita siapkan lagi. Kemudian stadion yang selama ini terbengkalai, saya bangun kembali. Bagaimana supaya tidak ada yang mangkrak, kita bangun kembali. Kemudian pinggir Sungai Malili. Nah, kenapa? Karena kita berharap bahwa Malili ini menjadi ibu kota kabupaten yang tentu harus punya pembeda dengan ibu kota kecamatan. Kenapa? Karena kita sudah membawa anggaran besar juga ke desa. Ya, kira-kira seperti itu. Di sektor pertanian juga seperti itu. Ya, jadi kita berharap bahwa ini bantuan-bantuan alat pertanian, bantuan-bantuan ke nelayan, ya, dalam bentuk kelompok, sapi, apa segala, semua yang pro ke masyarakat kita tetap lakukan. Ya, ya kira-kira itu yang sekarang kita lakukan, dan saya bersyukur sekali di awal saya jadi bupati karena COVID kemarin APBD kita kurang lebih hampir 1,4 triliun. Sekarang saya kemarin ini menyampaikan nota keuangan ke DPR, itu akan dibahas di anggaran pokok 2023 itu kurang lebih 1,6 triliun lebih. Ya, itu ada kemajuan-kemajuan yang tentu saya berterima kasih kepada masyarakat
Kabupaten Luhut Timur atas doa dukungan. Ya, saya ini bupati baru 1,5 tahun. Ya, tentu saya dengan pemerintahan yang saya pimpin, kita berharap bahwa ini bisa lebih rapi, lebih fokus bekerja, sehingga apa yang kita janjikan sama masyarakat ini bisa kita realisasikan. Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak Budiman. Ini luar biasa sekali Pak. Saya sampai sangat senang mendengarkan beberapa perkembangan ya, program-program yang Anda jalankan yang juga pastinya akan membantu masyarakat, termasuk program 1 miliar 1 desa. Dan mungkin kalau kita lihat program ini tidak semua mungkin juga kepala-kepala daerah yang akan menjalankan hal tersebut. Nah, terkait mungkin APBD juga ini menjadi pertanyaan yang menarik juga mungkin Pak Budiman. Bagaimana Anda menjalankan juga alokasi APBD yang ada di Luhut Timur sampai saat ini? Ya, jadi APBD kita itu belanja ke publiknya masih besar, ya, dibanding dengan belanja ke aparatur. Aparatur kami ini kurang lebih 4.000. Nah, kita berharap bahwa ini bisa kita tetap dorong proporsi belanja ke publik lebih besar. Ya, itulah sebabnya kami masih bisa mengalokasikan 124 miliar itu ke desa. Jadi dia bukan dalam bentuk program, tapi dia dalam bentuk bantuan keuangan khusus. Ini karena masih kita punya ruang-ruang fiskal. Nah, mudah-mudahan pendapatan semakin membaik, PAD kita semakin membaik, sehingga ini untuk membangun ke masyarakat, kembalikan kepada masyarakat bisa kita lakukan dengan baik. Ya. Lantas kalau untuk pertumbuhan ekonomi, terkhusus mungkin beberapa sektor ya yang tadi saya dengarkan juga banyak sekali potensi yang ada di Luhut Timur. Untuk pertumbuhan ekonomi daerah makro seperti apa mungkin khusus Pak Budiman? Jadi memang kemarin pertumbuhan ekonomi kita minus sempat 1,3, tapi itu disebabkan karena sektor pertambangan itu bertumbuh minus 7. Kenapa? Karena ada 2 triwulan PT Vale itu shutdown. Ada beberapa pabriknya itu yang menurun, jadi produksi menurun. Tetapi di sektor lain yang bisa, karena ini kalau tambang kan kami tidak bisa intervensi. Ya, jadi sektor pertanian itu bertumbuh menjadi 4, sekian persen dari minus sekian persen. Ada kenaikan. Ada kenaikan. Artinya apa? Ada beberapa intervensi pemerintah lakukan. Ya. Di sektor yang lain juga, sektor jasa juga meningkat. Jadi ada beberapa sektor yang kecuali tadi itu. Sektor pertambangan, karena walaupun memang karena kami tidak bisa mengontrol sektor pertambangan itu, nah, sangat berpengaruh di dalam pertumbuhan ekonomi Luhut Timur, karena harus dihitung. Kenapa? Karena 44% PDRB Luhut Timur itu didukung oleh sektor pertambangan. Tapi alhamdulillah di Luhut Timur itu tidak ada peminta-minta. Iya, kami punya kemiskinan 20 ribuan orang dari 300.000 jiwa. Ya, artinya tidak sampai 7% kemiskinan itu. Nah, itu mudah-mudahan kita bisa tetap bisa turunkan level kemiskinan itu dengan perlahan-lahan. Ya. Baik Pak. Nah, dari pertumbuhan ekonomi yang ada dan juga mungkin jumlah kemiskinan yang sempat Pak Budiman share ke kita semua bahwa memang ini tidak mengalami statistik data yang cukup tinggi tapi malah kecil. Bagaimana mungkin Pak Budiman akan memanfaatkan hal-hal lainnya untuk menepis mungkin ya gejala-gejala ataupun masalah-masalah sosial yang ada, terkhusus di Luhut Timur mungkin. Jadi memang kita buat program bagaimana dominasi tambang ini tidak besar, karena masyarakat kita lebih banyak bergerak di sektor pertanian. Dan sektor lainnya. Nah, kita berharap bahwa dengan program yang kita gagas di sektor pertanian secara umum, peternakan, perkebunan, ya, kemudian tanaman pangan. Nah, program ini kita tetap dorong dengan baik, bantuan-bantuan ke kelompok-kelompok tani. Termasuk tadi yang 1 miliar 1 desa itu. Kenapa? Karena kalau ini dia bergerak dengan baik, programnya berjalan dengan baik, insya Allah kehidupan di masyarakat desa itu akan semakin membaik. Itu harapan kita. Ya, mudah-mudahan nanti kebijakan ini bisa kita evaluasi seberapa jauh dampak dan manfaat bagi masyarakat. 1 miliar ini. Termasuk dampak dari program yang ke OPD. Ya. Jadi banyak hal yang kita lakukan, termasuk bantuan-bantuan keuangan, bantuan sosial ke rumah-rumah ibadah, ya, ke sekolah-sekolah swasta, ke organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan. Semua ini menjadi pemerintah daerah melayani mereka. Walaupun mungkin anggaran kita terbatas, tetapi tetap kita bisa mengalokasikan itu sebagai wujud bahwa pemerintah itu hadir di tengah-tengah masyarakat. Ya.
Oke, baik. Dengan hadirnya mungkin Pak Budiman berbagai bantuan yang Anda juga berikan kepada masyarakat dari sektor pendidikan maupun juga mungkin bantuan ekonomi untuk beberapa masyarakat. Kedepannya mungkin apa sih yang menjadi program prioritas Anda di masa kepemimpinan Anda? Jadi ini kan kalau di RPJMD sudah jelas kemudian tetap kita prioritas ke infrastruktur, kemudian pertanian secara umum, ya. Jadi ada peternakan, perikanan dan perkebunan. Kita dorong semua itu. Kenapa? Karena kembali lagi tadi narasi yang kita bangun adalah bahwa Luwu Timur itu 80% orang bergerak di sektor itu. Ya. Kemudian infrastruktur jalan, jembatan, kemudian di sektor pertanian, irigasi ini harus tetap kita dorong. Kenapa? Karena ya sektor ini yang memperlancar roda arus barang dan jasa. Kita tahu bahwa kami jauh ini. Kami jauh dari pusat pemerintahan ibu kota provinsi, sehingga memang harus ada inovasi tersendiri sehingga kehidupan perekonomian masyarakat di Luwu Timur bisa berjalan dengan baik. Dengan baik. Ya. Mungkin Tribuners juga ingin mengetahui terkait pembahasan kita bukan hanya kondisi infrastruktur. Pak Budiman juga sebagai Bupati Luwu Timur sudah berbagi ya terkait beberapa program yang dijabarkan juga. Nah, selanjutnya mungkin Pak Budiman, masih banyak orang yang ingin tahu lebih jauh lagi bagaimana sih sebenarnya pola kepemimpinan dari Bupati Luwu Timur. Ya, jadi saya ini punya latar belakang pernah jadi guru, pernah jadi pelatih, kemudian saya berpindah menjadi birokrasi, yang tentu saya harus banyak belajar karena saya tidak punya latar belakang ilmu pemerintahan. Sehingga ya dengan pengalaman yang ada, beberapa OPD saya pernah pimpin, pernah jadi asisten, terakhir saya jadi kepala Bapeda, sehingga banyak hal mungkin yang sekarang ini saya dengan teman-teman, karena yang menjadi OPD ini OPD senior, teman-teman saya sebelum saya jadi bupati, dan saya tahu mereka bisa bekerja dengan baik. Tinggal bagaimana kita memotivasi dan mengajak mereka untuk satukan visi kita. Untuk mencapai visi itu tidak bisa ada yang keluar dari sebuah sistem. Jadi saya mengajak mereka bahwa ini adalah bagian, ini adalah kerja kita bersama. Jadi saya bukan personal branding. Kita pemerintahan harus kita brand dengan baik. Bahwa ini kerja kita, bukan hanya kerja bupati. Sehingga saya alhamdulillah 1,5 tahun saya menjadi bupati. Saya bersyukur teman-teman saya bekerja dengan baik. Dengan baik, saya pikir. Kenapa? Kalau tidak bekerja mereka, tidak mungkinlah APBD kita hingga saat ini sampai dengan 1,6. Iya, kemudian tidak mungkinlah infrastruktur, kegiatan-kegiatan yang kita programkan bisa dicapai dengan baik kalau teman-teman saya tidak bekerja dengan baik. Jadi saya di sini terima kasih banyak, termasuk dukungan masyarakat, dukungan pers, dukungan teman-teman semua, ya, yang berkolaborasi dengan pemerintah daerah ini memberi dukungan, sehingga saya bekerja 1,5 tahun ini ya ada beberapa capaian-capaian yang bisa kita lihat. Ya, tapi mudah-mudahan lah, walaupun nanti tetap masyarakat yang menilai seperti apa yang bisa kita kerjakan, ya. Pastinya. Nah, mungkin sebelum kita membahas juga beberapa mungkin penghargaan ataupun juga pencapaian yang pernah diraih juga di khususnya pemerintah Luwu Timur ini, kita tahan dulu mungkin Pak Bupati, kita akan membahas satu hal juga yang menarik ini adalah mungkin mengenai tantangan nih yang Anda rasakan dalam membangun Luwu Timur. Ya, tantangan yang pertama kemarin kan kita ada pandemi. Ya, itu pandemi. Kemudian yang kedua tentu akses, transportasi udara kita belum punya, walaupun perusahaan sudah punya. Jadi kelihatannya jauh sekali, 12 jam. Jadi kalau ada investor mau masuk itu kan agak, kita walaupun kita beri kemudahan, tapi agak jauh, 12 jam baru sampai ke Luwu Timur kalau dia tidak lewat. Nah, kita berharap bahwa hambatan-hambatan akses ini bisa kita selesaikan yang dalam waktu yang tidak terlalu lama. Ya, kira-kira itu. Baik, tapi pastinya Anda juga sebagai kepala daerah di Luwu Timur akan menjawab tantangan-tantantangan ini dalam beberapa waktu ke depan juga pastinya, Pak Budiman ya. Ya, jadi memang begini, walaupun kita jauh sebenarnya, tapi kan indeks pembangunan manusia kita baik. Ya, indeks pembangunan manusia kita ini keempat setelah Makassar, Parepare, dan Palopo. Tapi kan 3 ini adalah kota. Ya, jadi indeks pembangunan manusia itu berarti ada 3 indikator yang baik. Ada pendidikan, program pendidikan yang baik, lama sekolah, kemudian ada program kesehatan yang baik, usia harapan hidup, kemudian ada daya beli masyarakat kita baik.
karena kita di seluruh kabupaten kita nomor 1 di atas. Iya, di bawah karena gini kota, kan kota 3 ini. Nah, itu artinya ada indikator yang baik di dalam bagaimana membuat program-program yang baik di Kabupaten Luhut Timur. Oke, jadi kalau Kinan dengar dan lihat nih ada optimisme yang dipasang di sini, Pak Bupati ya. Pasti. Ya. Baik, tahan dulu Pak Bupati, kita akan lanjutkan lagi mungkin seusai jeda berikut bersama seluruh Tribuners. Masih banyak pertanyaan juga karena kita akan diskusi kembali bersama Bapak Bupati Luhut Timur. Jangan kemana-mana Tribuners, tetap di podcast serius dalam rangka HUT Sulsel yang ke-353 seusai jeda berikut.
Ya, baik Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita masih dalam program Tribun Hut Series Sulsel yang ke-353 dan tentu saja masih bersama Bapak Bupati, ada Bapak Budiman sebagai Bupati Luwu Timur. Kita sapa kembali Tribuners. Bapak Bupati masih semangat di segmen kedua? Masih Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat banyak sekali penonton dari Tribuners, bahkan mungkin di Luwu Timur banyak nih Tribuners di sana ya. Oke, senang sekali. Baik Pak Budiman, kita akan melanjutkan obrolan kita. Tadi sudah dipaparkan beberapa program-program yang Anda canangkan, bahkan mungkin beberapa program yang di daerah lain belum terlaksana, tapi inilah mungkin inovasi yang dibangun di daerah Luwu Timur, di mana Pak Budiman dengan inovasi tersebut menghadirkan berbagai program prioritas yang sudah direalisasikan kepada masyarakat Luwu Timur. Nah, berangkat dari sana tentu saja sebagai Kepala Daerah Luwu Timur menghadirkan atau membuat visi misi dalam kepemimpinannya. Untuk itu Tribuners kita akan dengarkan langsung. Baik, Bapak Bupati mungkin bisa dipaparkan apa-apa saja yang menjadi visi misi Anda sebagai Bupati Luwu Timur. Ya, terima kasih. Jadi memang kewajiban seorang kepala daerah sebelum kemarin kita dipilih, kan kita paparan visi misi. Betul. Nah, Luwu Timur tentu tidak terlepas dari RPJP Kabupaten Luwu Timur, ya, di mana Luwu Timur berkelanjutan, memiliki visi ya. Luwu Timur berkelanjutan, lebih maju berlandas nilai agama dan budaya. Ini dua hal ini tidak bisa kita pisahkan. Kenapa? Karena Luwu Timur ini sangat beragam. Hampir semua agama ada, seluruh suku juga ada, sehingga agama dan budaya. Itulah sebabnya di Luwu Timur ini setiap tanggal 10, setiap bulan, semua pegawai pakai baju adat. Adat Nusantara. Jadi kita sampaikan, mudah-mudahan ini ke depan saya minta juga anak sekolah. Tapi ini perlu kita asesmen dengan baik, bicara dengan orang tua. Kenapa? Karena harus dari awal kita sampaikan bahwa kita ini punya budaya, paling tidak kalau tidak bisa pakaiannya dulu kita bisa. Ya. Kemudian di hari Jumat, ya, kita ada gerakan berbagi. Teman-teman ASN itu memiliki gerakan berbagi. Secara spontan, secara sukarela mereka berbagi. Jadi mereka hari Kamis asesmen, Jumat buka mereka berkeliling untuk membagikan apakah sembako dan beberapa kebutuhan masyarakat. Dan ini tentunya menjadi dampak dari, karena di Luwu Timur kita jam olahraganya hari Rabu, tidak di hari Jumat, ya, sehingga beda. Jadi hari Rabu, kemudian hari Jumat itulah teman-teman saya melakukan gerakan berbagi. Dan itu tidak dilakukan oleh saya. Kenapa? Karena ya teman-teman saja semua, supaya tidak ada asumsi oh ini bupati punya gerakan untuk tidak seperti itu. Karena saya berkeyakinan bahwa kita harus memiliki asas manfaat bagi masyarakat. Nah, ini secara spontan. Jadi diawali Pak Sekda ini di sekretariat daerah melakukan itu dan diikuti oleh beberapa OPD. Dan itu mereka pakai celengan itu. Wow. Nah, jadi kalau hari kita tidak tahu duitnya siapa lagi di dalam mereka. Jadi itu. Nah, kita berharap bahwa dengan visi ini mudah-mudahan kita bisa realisasikan hingga masa jabatan saya berakhir. Hampir seluruh visi misi yang kami janjikan, ya kemarin kami janjikan satu kamar satu pasien, kita mulai perlahan-lahan akan realisasikan. Kita bangun kemarin ruang 36 kamar untuk satu kamar satu pasien, ada AC, ada televisi di dalamnya. Kemudian Islamic Center kita realisasikan, stadion kita perbaiki. Kemudian 1 miliar satu desa itu bagian daripada janji sebenarnya. Janji waktu kita kita realisasikan. Beasiswa tetap kita lanjutkan, ya. Dan alhamdulillah kemudian Liga 3 kemarin salah satu itu adalah kita mau ikut Liga 3. Alhamdulillah kita ditunjuk menjadi tuan rumah, tuan rumah untuk putaran pertama khusus di beberapa kabupaten itu. Kita berharap mudah-mudahan stadion kita bisa selesai dan itu menjadi best. Kenapa? Karena ini juga bagian daripada janji kemarin waktu kita kampanye dan saya pikir ini sangat bermanfaat bagi masyarakat. Ya, jadi insya Allah lah, karena ya keberpihakan kan ini uang masyarakat, kita kembalikan dalam bentuk janji dan kalau dia bermanfaat, jadi ada lingkarannya hanya 3. Jadi program itu dia baik atau tidak kita lihat saja. Dia tidak bertentangan dengan aturan, oke. Dia bermanfaat bagi masyarakat, alhamdulillah.
Kemudian apakah pemerintah daerah memiliki kemampuan operasional, ada uang, ada prosedur, ada manusia bisa lakukan, ada peralatan. Kalau ini lingkarannya ketemu, program itu pasti baik. Berarti match Pak ya? Match ya. Jadi gampang gampang melihat ini program bermanfaat tak ini. Gampang. Ya, saya pikir itu. Baik. Jadi bukan hanya sekedar janji, tapi juga dalam bentuk realisasi yang telah hadir di beberapa program yang dihadirkan oleh Bapak Budiman selaku Bupati Luwu Timur. Baik Pak Budiman, terkait mungkin beberapa program yang sudah Anda canangkan, sudah Anda jalankan, tentu saja dari kerja keras Anda bersama OPD-OPD juga bersama seluruh tim di pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, tentu saja menghadirkan penghargaan-penghargaan. Mungkin boleh di-share atau dipaparkan juga sejauh ini di kepemimpinan Anda, penghargaan-penghargaan apa aja mungkin yang sudah diraih? Terima kasih. Jadi terkait dengan yang biasa kita WTP sudah 10 kali. Wow. Kita lanjutkan dari ini tentu prestasi sebelumnya. Saya ini makanya visi misi Luwu Timur berkelanjutan. Berkelanjutan. Iya. Kenapa? Karena ini tidak bisa kita pisahkan segmen-segmen ini. Ini bagian daripada perjalanan panjang pemerintahan. Jadi saya melanjutkan apa yang sudah ada. Kemudian kemudian Sakip kita juga dapat penghargaan B. Kemudian reformasi birokrasi juga dapat penghargaan. Kemudian sistem sanitasi. Kemudian ada beberapa yang kemudian Kabupaten Layak Anak kita dapatkan. Ya. Kemudian ada sanitarian terbaik. Kemudian smart living, ya smart living juga ada. Kemarin juga kita dapat penghargaan dari waktu ulang tahun Fajar kalau tidak salah, terkait dengan kolaborasi dengan dunia usaha itu, membangun ruang-ruang terbuka hijau. Jadi kita dapat penghargaan. Jadi saya pikir ini bahagian daripada dampak kerja-kerja kita dengan baik mendapatkan penghargaan. Ya. Tapi sebenarnya adalah ya mudah-mudahan dengan linear ini antara penghargaan dengan apa yang dirasakan oleh masyarakat. Itu yang paling utama sebenarnya. Iya. Jadi bukan hanya sekedar penghargaan berbentuk sertifikasi Pak ya. Tapi apakah punya dampak dan manfaat bagi masyarakat. Ya. Baik, terima kasih Pak. Nah tentu saja dengan berbagai hadirnya juga atau amanah penghargaan ini tidak membuat kepemimpinan Bapak kedepannya pastinya harus terus berinovasi sesuai dengan tema kita kolaborasi dan inovasi dalam membangun Luwu Timur. Mungkin Pak, boleh Anda berbagi juga inovasi apa nih yang mungkin sudah disiapkan oleh seorang Kepala Bupati Luwu Timur yang saat ini planning-planningkan? Ya, saya memang berharap OPD ini memiliki inovasi, satu OPD, satu inovasi. Kemudian sekolah-sekolah juga begitu, satu sekolah, satu inovasi. Nah ini kita berharap bahwa tahun ini bisa sudah muncul semua, ya. Karena inovasi ini ya bisa dia duplikasi. Ya kan? Nah kita berharap memang kepala OPD ini, teman-teman saya bisa melahirkan ide gagasan yang baru. Karena kalau ini kita bisa tertinggal kalau kita tidak punya inovasi di dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah ini kita berharap seperti itu. Ya. Tapi kolaborasi apa sih yang mungkin Pak Budiman harapkan di masa kepemimpinan Bapak agar mungkin membangun Luwu Timur ke depannya lebih maju lagi? Ya, jadi saya tadi menyampaikan bahwa kita punya ruang budidaya itu kecil, sehingga memang harus kita fokus kepada pengembangan sumber daya manusia. Ya. Kemarin saya mengukuhkan HIPSO, Himpunan Pengusaha Sorowako. Saya mengajak mereka untuk bagaimana sama-sama kita mengembangkan sumber daya manusia. Saya minta dunia usaha paling tidak bisa menyolahkan anak-anak, memberi beasiswa, ya bagi mereka-mereka yang tidak mampu tapi memiliki kemampuan intelektual yang baik. Untuk apa? Karena itu tadi, bahwa Luwu Timur ini harus sumber dayanya, manusianya harus kita bangun dengan baik, ya. Jadi itu harapan saya ke depan dengan situasi yang ada di Luwu Timur. Kolaborasi ya bukan hanya mungkin dari yang dikukuhkan juga, tapi semuanya. Semua sektor yang hadir di Luwu Timur untuk perkembangan SDM maupun juga SDA yang ada di Luwu Timur. Ya, jadi yang lalu juga kan saya punya gerakan Sapa Desa. Seperti apa nih Pak Bupati? Jadi saya datang ke desa untuk mengetahui apa sih persoalan. Cuman ketika itu dalam perjalanannya agak meningkat COVID, ya kita. Jadi agak berhenti mungkin break sejenak. Akhirnya kita bisa mendatangi secara parsial. Kemudian tahun depan saya berencana untuk menyapa kecamatan dalam bentuk seni dan budaya. Ya, kita mau ada ruang-ruang itu, ya. Jadi nanti menjelang ulang tahun yang ke-20
Kabupaten Luhut Timur kita. Karena kita sudah pernah launching Luhut Timur Inspiring sebagai city branding. Ya, betul. Kita berharap bahwa seluruh program yang kita gagas ini bisa menginspirasi orang. Ya. Termasuk program yang kemarin Pak Ya. Luhut Timur Inspiring Ya. ini yang memang mendapatkan banyak mungkin inspirasi Ya. terhadap kota-kota lain ataupun juga daerah-daerah lain Itu yang juga melihat. bantuan Tribun Timur itu. Iya, baik. Ya. Baik Pak Budiman. Nah, sebelum kita mungkin berada di closing statement, masih ingin berbagi nih bersama Bapak mungkin. Apa sih yang menjadi target seorang Bupati Luhut Timur? Ya, jadi saya ini menjadi, Allah takdirkan menjadi bupati, 1,5 tahun saya sudah jalani. Saya berharap bahwa saya punya manfaat lebih sebagai bupati. Ya, kenapa? Karena saya tidak pernah punya cita-cita Menjadi bupati. Ya, karena latar belakang saya guru, pelatih renang, kemudian berpindah menjadi birokrat di Kabupaten Luhut Timur, dan Allah takdirkan saya menjadi wakil 38 hari. Takdir berkata lain, saya menjadi bupati. Tentu harus saya jalani dengan baik. Ya, mudah-mudahan apa yang menjadi program saya punya manfaat. Iya. Punya manfaat. Karena saya meyakini bahwa ya khairun nas anfa'um linnas. Sebaik-baik manusia memiliki manfaat bagi manusia lainnya. Dengan jadi kita pemerintahan ini saya jauh dari branding personality saya. Saya berharap bahwa pemerintahan yang saya pimpin ini betul-betul solid ya di dalam rangka bagaimana bisa melayani masyarakat yang ada, 304.000 jiwa yang ada di Kabupaten Luhut Timur. Saya pikir ya. Boleh tepuk tangan dulu nggak sih buat Bapak? Aduh. Baik Pak, ini kita mau lebih dekat lagi nih dengan Bupati Luhut Timur. Terkait mungkin beberapa perjalanan karir dari Bapak Budiman ya, sebagai Bupati Luhut Timur yang juga 1,5 tahun mungkin di kepemimpinan ini. Pak Budiman, apa sih mungkin, saya kan tadi sempat mendengar bahwa Anda tidak pernah menghayal ataupun bercita-cita menjadi seorang bupati dan memimpin satu daerah di Sulawesi Selatan. Tapi menjadi bupati mungkin ini pertanyaan yang cukup mungkin lebih dekat juga dengan Anda. Apakah memang berat untuk mengurusi Luhut Timur nih atau seperti apa yang Anda lihat? Karena saya punya latar belakang pernah di beberapa OPD sehingga menjadi bupati sebenarnya memang pekerjaan yang tidak mudah. Ya, tetapi dengan sistem kemudian aparatur yang baik, bekerja dengan baik, tentu memudahkan segala urusan kita. Kenapa? Karena kan OPD-OPD ini melaksanakan tugas pokok bupati. Ya, saya tinggal ibarat orkestra, saya dirijennya. Ya, sehingga semua harus mengikuti itu. Dan saya berharap bahwa dengan kemampuan teman-teman saya OPD, wah, insya Allah visi yang kita janjikan bisa kita realisasikan dengan insya Allah tepat waktu. Alhamdulillah juga kita punya pendapatan hasil daerah kan di atas 300 miliar. Ini satu capaian. Mudah-mudahan ini dengan efektivitas teman-teman bekerja ini bisa lebih besar lagi sehingga ruang fiskal kita untuk melayani masyarakat bisa lebih baik lagi. Ya. Dan ya sebagai bupati kita tulus saja. Kita tulus. Memang di dalam memimpin dibutuhkan ketulusan. Ketulusan. Melayani masyarakat. Baik. Pak, satu hal mungkin. Siapa sih yang menjadi tokoh inspirasi seorang Bupati Luhut Timur? Ya. Ya, jadi sebenarnya kalau saya tentu saya patron ke orang tua saya. Orang tua saya walaupun dalam kehidupan yang sederhana, bapak saya hanya seorang kepala desa. Kemudian ibu saya itu adalah ibu rumah tangga biasa. Ya mungkin karena doa dan usaha mereka menyekolahkan saya. Dan ya saya tiba pada titik seperti ini. Ya. Kalau tokoh nasional tentu ya pendiri bangsa inilah Insinyur Soekarno dengan segala perjuangannya ya apapun itu dia bisa memerdekakan bersama bangsa Indonesia. Tentu itu menjadi tokoh politik bapak bangsa yang menjadi ya, pemikiran-pemikirannya bisa kita adopsi untuk dalam rangka bagaimana melayani masyarakat yang ada. Khususnya di Kabupaten Luhut Timur. Baik, Pak. Aduh, luar biasa nih. Nah, sebelum mungkin kita berada di closing statement, apa mungkin yang menjadi persiapan Pak Budiman untuk kedepannya, untuk tahun kedepannya? Ya, jadi kita jalani segala program yang ada karena di pemerintahan kan peraturannya sudah ada RPJMD yang harus ada RKPD,
ya, ada APBD yang akan dibahas, itu menjadi patron yang kita jalani. Kemudian kita bisa memperluas itu dengan berkolaborasi dengan tadi yang pentahelix itu. Kalau ini bekerja sama dengan baik, insya Allah ya kita ke depannya akan jauh lebih baik lagi. Itu menurut saya. Jadi sekali lagi bahwa tidak ada branding personality. Yang ada adalah bagaimana pemerintahan yang saya pimpin ini berjalan dengan efektif. Ya, karena ya yang bisa kita ceritakan adalah prestasi kita. Apa yang pernah kita buat, ya. Apa legasi kita selama kita jadi bupati? Ya bukan berapa lama kita jadi pemerintah, tapi apa yang kita buat selama kita dalam masa jabatan itu. Itulah sebabnya saya meminta beberapa perusahaan coba bantu untuk buat legasi yang ada di Luhut Timur. Dan program-program yang tidak umum itu, ya seperti 1 miliar 1 dia tidak umum. Tidak semua daerah melakukan itu. Di Sulawesi Selatan mungkin yang memberikan anggaran BKK itu hanya Luhut Timur. Sehingga kita belum bisa pergi studi banding kemana untuk melihat hal yang ya. lainnya. Kolaborasi dengan dunia usaha itu, kalau Bundaran Bataraguru itu anggarannya sudah 19 miliar. Itu bukan APBD. Itu kemudian sport center itu juga bukan anggaran ratus miliaran juga. Nah, itu bagian daripada legasi bagi perusahaan dan legasi bagi pemerintah daerah. Nah, ini semua bagaimana mudah-mudahan ke depan ada lagi, karena biasa kita lah di dalam perenungan selalu ada inspirasi yang Tuhan berikan, ya, karena kita tidak bisa mengandalkan otak saja ini, ya, kita harus bisa landasan spiritual kita harus lebih baik lagi, gimana supaya bisa betul-betul ada ide, memikirkan masyarakat, bagaimana masyarakat bisa lebih sejahtera lagi ke depannya. Oke, terima kasih Pak Budiman. Sebelum menutup kegiatan kita ya Tribuners pada hari ini, apa sih mungkin harapan Anda Pak Budiman terkait pembangunan ataupun juga dalam membangun Luhut Timur ke depannya, bisa Anda sampaikan? Ya, tentu harapan saya, mari seluruh masyarakat Kabupaten Luhut Timur bersama pemerintah daerah, tentu kita didukung oleh pimpinan DPRD beserta anggota Dewan Terhormat. Kenapa? Karena semua keputusan-keputusan yang kita ambil merupakan keputusan politik. APBD itu keputusan politik, sehingga dukungan pimpinan DPR beserta anggota Dewan Terhormat, seluruh masyarakat, saya harapkan mari kita bersama-sama berkolaborasi, ya. Bukan saatnya kita untuk saling bersaing, tapi ini berkolaborasi dalam rangka bagaimana melayani dan mewujudkan apa yang menjadi harapan masyarakat tentunya. Saya juga pada kesempatan menyampaikan, tentu banyak harapan yang masyarakat harapkan, ya tentu pemerintah daerah punya keterbatasan. Keinginan masyarakat itu berdasarkan deret ukur, kemampuan pemerintah berdasarkan deret hitung. Tapi mari kita melihat prioritas yang mana harus kita selesaikan lebih dahulu. Saya berharap bahwa di dalam kepemimpinan saya mohon dukungan, doa seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Luhut Timur tentunya. Ya. Oke, baik. Pak Budiman, kita boleh bantu baca-baca beberapa komentar? Boleh. Boleh. Iya, ini mungkin sudah banyak sekali. Sebelum mengucapkan juga selamat HUT untuk Sulsel, kita akan baca beberapa Tribuners ya. Di sini saya akan buka mungkin. Oke, baik. Kita akan lihat dulu beberapa komentar yang sudah masuk. Jika ada pertanyaan, kita bantu jawab juga. Oke, saya akan coba dulu. Aduh, kayaknya fans Pak Budiman nih di YouTube Tribun Timur banyak sekali nih, Pak. Alhamdulillah. Oke. Ini rata-rata juga banyak yang menyampaikan nih, Bupati Luhut Timur, aku bangga, aku Sulsel. Aduh, banyak ya, keren. Luhut Timur berkelanjutan. Oke, diharapkan nih Pak, berkelanjutan terus pastinya. Saya akan cari pertanyaan mungkin ya. Jika ada, kita akan langsung mendengarkan juga jawaban dari Bapak Bupati. Oke, saya akan turun sampai ke bawah juga, Tribuners. Oke. Ini sepertinya belum ada pertanyaan, tapi banyak sekali harapan Pak Bupati kalau kita lihat. Di mana Bapak Bupati bisa menjadi inspirasi bagi masyarakat, kemudian juga dilanjutkan bagaimana ke depannya Bapak Bupati bisa lebih sehat dan kuat. Amin. Terima kasih doanya. Dan pembangunan, ini ada RSUD Satulagaligo makin berkembang. Oke. Baik, terima kasih mungkin Tribuners untuk beberapa pertanyaan yang masuk ya.
pernyataan yang masuk, belum ada pertanyaan, jadi mungkin kita akan lanjutkan langsung di closing statement ataupun juga harapan terakhir dari Bapak Bupati Luwu Timur. Baik Pak Bupati, mohon izin boleh dibantu untuk mungkin diucapkan juga untuk HUT Sulawesi Selatan yang ke-353 dalam closing statement bersama Bapak Budiman. Silakan Pak. Baik, terima kasih banyak. Saya juga mengembangkan literasi pantun yang biasa teman-teman ya. Walaupun mungkin saya ini bukan lahir dari pendidikan sastra, seni, Pak, ya. Untuk itu saya sampaikan beberapa pantun lah. Air terjun mata buntu bertangga-tangga. Oke, cakep. Di Pantai Lemo terlihat selat. Cakep. Selamat hari ulang tahun Sulawesi Selatan yang ke-353. Sulsel optimis, Sulsel tangguh, ekonomi berdaulat. Cakep, luar biasa. Ya, satu lagi buat Tribun Timur. Oh baik, spesial ya. Silakan Pak. Luwu Timur bumi Batara Guru. Cakep. Keanekaragaman budaya saling berkolaborasi. Cakep. Tribun Timur memberi suatu hal yang baru, memberikan pembeda yang selalu menginspirasi. Wow, luar biasa. Ternyata Bupati Luwu Timur punya skill yang berbeda juga ya. Satu skill yang istimewa. Terakhir mungkin saya kasih pantun ini setiap saya menutup satu sambutan. Ini pantun mungkin orang Luwu Timur sering dengar. Tapi saya berharap ini pantun karena salah satu daerah di Luwu Timur itu mendapatkan anugerah desa wisata masuk dalam 50, yaitu Desa Matano. Kita sampai sekarang ini menunggu Pak Menteri akan datang untuk melihat. Ya. Sehingga pantunnya begini. Danau Matano, Danau Towoti. Oke, cakep. Danau Mahalona, Danau Taparam Masapi. Cakep. Itulah nama-nama danau yang ada di Luwu Timur yang mungkin pemirsa atau Tribuners bisa datang melihat sebuah keindahan yang tidak ada di tempat lain. Luwu Timur ini menjaga 5 danau dijaga oleh 1 kabupaten. Luar biasa. Ayo, mari kita ke Luwu Timur, walaupun jauh, tetapi tetap akan tiba di sana kan. Bapak Ibu semua bisa mendapatkan kepingan surga di Pulau Sulawesi. Terima kasih. Tepuk tangan lagi dong buat Bapak Bupati Luwu Timur. Sudah dikasih pantun, habis itu udah diajak langsung juga untuk main ke Luwu Timur karena di situ ada sekeping surga. Baik Pak, ini nanti kita akan tunggu kehadiran para Tribuners. Kalau begitu mungkin kita ucapkan terima kasih banyak untuk kesediaan Bapak Budiman untuk hadir di studio Tribun Timur dalam podcast Sulsel Series HUT ke-353, dan tentu saja mewakili segenap keluarga besar Tribun Timur kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Budiman. Semoga sehat selalu. Amin. Dan segala program yang dijalankan ataupun juga dicanangkan bisa berjalan lancar untuk memajukan dan juga mengembangkan Luwu Timur. Dan pastinya kita akan bertemu lagi bersama kepala daerah di kabupaten atau kota yang lainnya di episode berikutnya dalam Sulsel Series HUT ke-353. Saya Kidan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Terima kasih, selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.